Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan secara resmi menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, masa Orde Baru tahun 1945 sampai 1966. Yang kedua, masa Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Kita bahas yang pertama tentang masa Orde Lama. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Begitu Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, banyak sekali cobaan yang melanda bangsa Indonesia. Pada saat itu, adanya pemberontakan PKI di Madiun, yang intinya ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemberontakan yang lain yaitu pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII yang diketuai oleh Kartosuwiryo. Dari 2 pemberontakan itu, pemberontakan PKI di Madiun dan pemberontakan DITII pada intinya sama, ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Tidak terlepas begitu saja, antara tahun 45 sampai 50 berganti pada periode berikutnya, yaitu periode 1950 sampai 1959. Ditandai dengan lahirnya ideologi liberalisme, penuh kebebasan. Kebebasan dalam berorganisasi, dalam berpendapat, tidak lagi pemberontakan PKI dan DITII, melainkan ada pemberontakan baru di era tahun 1950 sampai 1959. Di antaranya yaitu RMS, Republik Maluku Selatan, sudah di luar Pulau Jawa. Dan terakhir, setelah munculnya pemberontakan itu, lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dirasa UUDS 1950 tidak cocok dengan kondisi bangsa Indonesia, akhirnya keluar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Setelah lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, periode 1959 sampai 1966. Dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin, di mana Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Di sini juga terjadi pengangkatan presiden seumur hidup. Sudah jelas itu menyalahi ketatanegaraan RI. Dan lahirlah Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis. Terakhir, setelah Nasakom lahir, terjadinya pemberontakan PKI,
30 September 1965 dengan pemberontakan PKI 30 September 1965, lahirlah masa baru, yaitu Orde Baru. Masa Orde Baru ditandai dengan pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI yang menggantikan IR Soekarno, di mana Jenderal Soeharto ini memiliki visi melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Melalui kepemimpinan beliau, akhirnya bisa disimpulkan bahwa pada hakikatnya antara Orde Lama dan Orde Baru pemerintahnya adalah otoriter, sehingga pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Dengan demikian, lengsernya Presiden Soeharto, lahirnya masa reformasi. Harapan masa reformasi ini, negara Indonesia membangun tatanan kembali yang kuncinya melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Tentunya tak lepas dari tantangan dan hambatan. Di era reformasi ini, yang menjadi dua tantangan besar adalah yang pertama, kehidupan masyarakat yang serba bebas berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Yang kedua, menurunnya rasa nasionalisme, menurunnya persatuan dan kesatuan. Tapi pada intinya, negara Indonesia dalam kondisi apapun harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan yang kedua tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pada hakikatnya, ideologi dibedakan menjadi dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pancasila dijadikan dasar negara, tetapi kita tidak menutup kemungkinan, apalagi sekarang ini era globalisasi. Pengaruh dari luar negeri sangat mudah masuk ke Indonesia. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai keterbukaan ideologi Pancasila meliputi 3 nilai, di antaranya nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis yang ada pada keterbukaan ideologi Pancasila. Dan secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi, di antaranya dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Itu semuanya ada pada Pancasila. Perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara harus bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Suatu contoh dalam bidang politik, kita kaitkan dengan sila keempat, yang pada hakikatnya musyawarah. Terus dalam bidang ekonomi, sesuai yang tercantum pada pasal 33 mengenai perekonomian di Indonesia dalam bidang sosial budaya, Pancasila
dijadikan sebagai penyaring terhadap budaya yang masuk ke negara kita. Kita tidak menutup diri terhadap segala masukan yang berasal dari luar negeri sepanjang sesuai dengan Pancasila. Dan yang terakhir, bidang pertahanan dan keamanan. Maksudnya, Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan dengan berbagai permasalahan yang muncul. Jangan menjadikan kita sebagai bangsa Indonesia untuk berpaling dari Pancasila dan lebih condong dengan dasar negara lain. Kita jadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sampai kapanpun. Sekian, terima kasih.